Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, restunya, kita dapat sekali lagi berhimpun di dalam majlis ilmu kuliah online duha pada hari Ahad yang akan kita isi insya-Allah dengan satu topik, yaitu 4 jenis manusia jika berhadapan dengan musibah. Empat jenis manusia bila berhadapan dengan musibah. Pembahasan ini kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz bacakan dulu. Kemudian kita terjemahkan dengan terjemah harfiah. Kemudian baru kita ikuti dengan syarah. Hadirin dan hadirat dan para pemirsa yang saya hormati. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mat. Qala quli Allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu uqban hasanatan. Faqultu fa'aqabani Allahu min man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Kita baca dulu terjemahannya secara bebas. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun manusia bila ditimpa musibah lalu dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia sambung
Ya Allah, berilah aku ganjaran daripada musibahku ini. Dan berilah aku gantian yang lebih baik daripada musibah yang menimpa aku. Beri aku gantian daripada musibah yang lebih baik daripada musibah yang sedang menimpa aku ini. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan beri dia ganjaran pahala disebabkan musibah tersebut, dan Allah akan beri dia gantian yang lebih baik daripada nikmat yang luput daripadanya. Lalu Ummu Salamah pun mengatakan, ketika suamiku Abu Salamah meninggal dunia, lalu aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahu, ya Rasulullah, Abu Salamah suamiku telah meninggal dunia. Lalu kata Nabi, quli, katakanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma ghfirli walahu. Sempena kematian suamimu Abu Salamah, lalu berdoalah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan juga dosa suamiku Abu Salamah. Wa aqibni minhu uqban hasanatan. Dan jangan lupa, kamu minta kepada Allah gantian yang lebih baik daripada yang pergi. Maknanya yang lebih baik daripada Abu Salamah yang telah meninggal dunia. Fa'aqabani Allahu man huwa khairul li minhu, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkat doa itu, lalu Allah Subhanahu wa taala ganti aku dengan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu asas pembahasan kita pada pagi ini. Dalam hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwa Nabi pernah bersabda, siapa yang ditimpa apapun musibah, musibatun, apapun musibah, musibah karena kereta hancur disebabkan aksiden, musibah juga. Musibah karena ekonomi atau bisnes merudum, yang tadinya hidup senang sekarang jadi miskin karena ketiadaan uang, musibah juga. Atau musibah dalam bentuk sakit, semua itu musibah. Lalu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan lupa sambung. Ujurni. Bacaannya boleh ujurni atau ajirni. Berilah aku ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku itu, ya Allah. Dan wakhlufli, berilah aku gantian dengan gantian yang lebih baik daripada yang luput. Sama ada yang luput itu kereta hancur, sama ada kerugian dalam bisnis, sama ada penyakit yang menimpa, sama ada karena anak meninggal dunia, anak kesayangan. Sama ada suami yang meninggal dunia, suami kesayangan. Jangan lupa minta supaya Allah ganti
dengan yang lebih baik. Anak yang lebih baik, cucu yang lebih baik, suami yang lebih baik. Bila itu kamu baca, kamu akan dapat ganjaran pahala dan kamu akan dapat gantian yang lebih baik. Itu maksudnya. Asbabul wurud. Sebab datangnya hadis ini, sebabnya mengapa Nabi ucap hadis ini, dia ada kaitan dengan apa yang menimpa Ummi Salamah. Ummu Salamah, suaminya bernama Abu Salamah. Orang yang baik, sahabat yang baik. Begitu meninggal dunia, Nabi ajar Ummu Salamah baca doa ini. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa kepada Allah agar suamimu Abu Salamah diampuni dosa-dosanya, juga dosa-dosa kamu. Dan selanjutnya minta kepada Allah gantian yang lebih baik dari suami yang telah pergi. Hadis sahih. Nah, apa pengajaran yang dapat kita ambil? Apakah hadis ini untuk Ummu Salamah saja? Tidak. Sebagaimana pagi tadi dalam kuliah subuh, Nabi pernah ditanya doa usana yang diajar oleh Nabi kepada doa usana yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Dengan berkat doa tersebut, lalu Nabi Yunus selamat keluar dari ikan, keluar dari perut ikan. Lalu Nabi ditanya, apakah doa itu khas untuk Nabi Yunus saja ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Doa itu juga boleh diamalkan oleh umatku yang beriman. Jadi kita juga boleh baca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah segala kesulitan kita juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat. Seperti itu juga, walaupun doa ini pada asalnya diajar oleh Nabi kepada Ummi Salamah, tapi doa ini juga boleh untuk umat Nabi Muhammad yang beriman, yaitu kita. Nah, sekarang pengajaran yang kita dapat ambil. Bila seseorang ditimpa musibah, ada berapa jenis manusia, Pak Ustaz? Ada berapa jenis manusia? Apakah 1, 2, 3? Sikap manusia bila ditimpa sesuatu musibah. Di sini kata ulama akidah ada 3. Maaf, ada 4. Bukan Ustaz reka ini. Semuanya ada dalil. Ustaz ada baca satu kitab sehingga Ustaz ambil pengajaran daripadanya. Kitab itu namanya Riyadun Najihah. Riyadun Najihah. Oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama tafsir terkenal dari Arab Saudi, yang mengarang kitab Kalamul Mannan, yang menjadi rujukan Ustaz, salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan ketika menulis tafsir Al-Quran Al-Furqan. Kitab yang sama dikarang oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nama kitab tersebut
Ar-Riyadun Nadirah. Kata beliau dalam kitab tersebut, sikap manusia bila berhadapan dengan musibah ada 4 jenis. Jenis pertama ini yang paling tidak baik. Mereka dipanggil dengan az-zalimun. Orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Maknanya orang yang telah berbuat tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zalimun. Mereka dipanggil dengan ahlul jaza' was-sukht. Orang yang suka merungut bila dapat musibah. Marah-marah bila ditimpa musibah. Kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi daripada golongan yang zalimun ini. Az-zalimun maknanya orang yang menganiaya dirinya sendiri. Mereka disebut sebagai ahlul jaza' was-sukht. Golongan yang merungut dan marah-marah bila ditimpa suatu musibah. Mengapa aku mesti sakit? Padahal aku jaga kesehatanku. Setiap pagi aku jogging. Aku tidak makan kecuali makanan-makanan yang bersih dan berzat, yang tinggi nutrisinya. Sebelum aku masak sayur mayur, sebelum aku makan buah-buahan, aku dah cuci dengan sebersih-bersihnya. Mengapa aku sakit juga? Bila ada komen seperti ini, maknanya orang tersebut termasuk ke dalam az-zalimun. Mereka disebut sebagai zalimun karena mereka tidak bersikap adil atau karena mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim lawannya adil. Kita tidak akan dapat tahu makna zalim kalau tidak tahu makna adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya hanya orang yang beriman. Dia tahu segala sesuatu berlaku adalah atas sebab atau berdasarkan takdir Allah. Kita beriman. Baik ke yang kita perolehi, musibah ke, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kita tak tahu. Tapi golongan yang pertama tadi, dia tetap menolak. Bukankah itu bermakna dia telah menolak takdir? Seharusnya manusia mesti yakin. Ini masih lagi penjelasan az-zalimun. Semestinya manusia mesti yakin dan beriman bahwa segala sesuatu berlaku di atas muka bumi sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali, yang kita panggil dengan takdir. Atas sebab itu, orang-orang yang beriman akan menghadapi segala musibah dengan penuh sabar. Sabar maknanya menahan. Dapat menahan diri daripada rungutan, menyumpah-nyumpah, menyalahkan orang lain, marah kepada Allah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kamu tanya
apa yang aku buat terhadap kamu? Tetapi akulah yang sepatutnya bertanya, apa yang kamu telah buat, wahai manusia? Jangan tanya, maknanya jangan pertikaikan. Sebab orang beriman dia yakin segala ketetapan Allah ke atasnya adalah baik belaka. Mesti ada hikmah di balik itu. Okey. Sekali lagi kita berdoa, ya Rabb, Allahumma inna na'udzubika minaz zalimin. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada menjadi orang zalim. Yang apabila ditimpa musibah merungut, marah-marah. Nah, kalau begitu, apa pula jenis manusia kedua, Pak Ustaz? Jenis manusia kedua adalah as-sabirun. Orang-orang yang sabar. Apa makna sabar? As-sabru lughatan imsak, menahan, menahan diri. Itu makna sabar. Jadi golongan yang kedua ni as-sabirun. Dengar baik-baik para jamaah sekalian yang dihormati. Barangkali kita termasuk golongan orang yang Allah uji dengan sakit. Allah uji dengan kematian orang yang kita sayangi. Ibu bapa ke, pasangan hidup ke, cucu cicit ke, adik beradik ke, uncle auntie yang kita sayangi. Bila itu menimpa kita, atau kekurangan harta ke, hidup susah, sabar. Dapat menahan diri. Yaitu orang yang dapat mengawal diri dan mereka menerima ketentuan Allah dengan sabar. Atas sebab itulah orang-orang yang beriman dan mengharap, oleh sebab itu orang-orang beriman yang menghadapi segala musibah mereka hadapi dengan sabar dan dapat menahan diri daripada rungutan dan marah-marah kepada Allah. Dia yakin, dapat mengawal diri dan mereka menerima ketentuan Allah dengan sabar. Bagaimana akhirnya sikap mereka? Mereka tenang menerima ketentuan atau takdir Allah. Tenang. Di sini pentingnya iman. Termasuk bila kita berdakwah, menyampaikan kebenaran lengkap dengan dalil-dalilnya, tapi tetap difitnah, dicaci, dimaki, dilabel sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan. Sabar. Sabar. Sabar hadapi itu semua. Sebab itu cara Allah nak menguji kita. Kita give up ke, serik, lalu berhenti berdakwah, atau sabar. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri, setelah menyebut kewajiban berdakwah, watawasau bil haq, diikuti dengan watawasau bis sabr. Berpesanlah dengan penuh kesabaran. Bagi mereka ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar bighairi hisab. Ada dua makna bighairi hisab untuk orang yang sabar. Pertama sekali dengan makna masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Yang kedua, bighairi hisab dengan makna unlimited. Tidak ada limitnya. Tidak ada batasannya. Allah akan bagi suka-suka hati Allah. Kebaikan-kebaikan lain, Allah akan bagi balasan kan antara 1 hingga 10. Kalau ada yang lain pun sampai 700. Tapi kelebihan atau fadilat sabar ini bighairi hisab. Maknanya tidak ada limitnya. Allahu Akbar. Itu sebabnya as-sabru sama dengan makna as-saumu, puasa. Puasa juga ganjarannya tanpa hisab. Cuma Ustaz pernah sebut, sabar ada 3 jenis. Jenis sabar yang paling tinggi, sabar melaksanakan perintah. Terus berdakwah, walaupun orang katakan kita sesat. Terus berusaha untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Karena disuruh oleh Allah. Antara lain seperti yang Ustaz sampaikan pagi tadi. Kita Gasma telah usahakan. Setelah 2 tahun berusaha, baru dapat semalam. Dan semalam pelancarannya. Iaitu satu premis yang kita jadikan sebagai pusat maklumat. Kita jadikan surau, salat berjamaah di Bukit Bintang. Ustaz sudah share alamatnya, kawasannya, lokasinya, gambarnya, tempat tersebut di Bukit Bintang. Itu maknanya sabar dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Walaupun ada peluang untuk mencuri, kita tahan sehingga tak jadi mencuri. Walaupun ada peluang untuk rasuah, kita tahan, tak mau rasuah. Sebab mencuri, rasuah itu haram. Berdosa besar. Kita tahan. Itu namanya sabar menjauhi larangan Allah. Baru yang ketiga, sabar terhadap ujian Allah yang menyayat hati. Termasuk sabar kematian orang yang dikasihi, kematian pasangan, kematian anak cucu, ekonomi atau bisnis merudum, lalu kita sabar. Jadi sabar ada 3 jenis. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi ganjaran kepada orang yang sabar tanpa limit. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung orang-orang yang sabar. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Ada riwayat sampai diulang Nabi 3 kali. Sungguh hebat orang-orang yang beriman. Ketika baginda ditanya, di mana hebatnya orang beriman ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua sikapnya baik belaka. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min.
Sikap itu tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Lalu Nabi jelaskan, "Idza in asabathu sarra syakar fakana khairal lahu." Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur dan bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairal lahu. Bila dia ditimpa musibah, bila dia ditimpa kesusahan, dia sabar dan sabar itu juga baik bagi. Allahu Akbar. Nabi sanjung sikap orang beriman. Bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat musibah atau ujian, dia sabar. Itu sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Kalau pertama tadi kita minta dilindungi daripada golongan yang zalim, berikutnya kita minta pada Allah. Minta agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Okey. Nah, hadirin dan hadirat. Walaupun orang-orang yang sabar itu adalah orang yang baik, mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah. Dan sabar kita dah jelaskan ada 3 jenis. Sebelum kita masuk kepada golongan yang ketiga, Ustaz ingin sebut. Dari 3 jenis sabar tadi, sabar yang pertama dan yang kedua ini adalah jenis sabar yang paling tinggi. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah bagi yang mampu. Ihsan pada ibu bapa. Itu namanya sabar dalam melaksanakan perintah. Itu yang paling tinggi. Baru yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Diulang sekali lagi oleh Allah pada ayat yang ke-153 dari surat yang sama Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Maaf, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kata ulama tafsir, Allah sebut minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dahulu, baru salat. Salat itu perintah. Disebut sabar dahulu. Pada kedua-dua ayat tadi, 45 Al-Baqarah, 153 Al-Baqarah, memberi isyarat. Disebut sabar dahulu, baru salat. Salat kita tak sempurna. Salat kita tak akan sempurna bila kita lakukan salat tidak dengan sabar. Itu tafsirannya. Begitu juga sabar menjauhi larangan Allah. Walau miskin macam mana, kita tak akan mencuri. Walau bagaimanapun, keinginan untuk melakukan homoseks, untuk melakukan seks, untuk memenuhi kehendak seks, walau bagaimanapun, namun kita tidak akan melakukan perbuatan terkutuk zina
menggauli pelacur, memiliki wanita-wanita jahat. Itu namanya sabar, menjauhi larangan. Mengapa dua ini yang tertinggi, Pak Ustaz? Sebab dengan dua sabar inilah seseorang itu layak mendapat derajat takwa. Sebab makna takwa, buat suruhan, jauhi larangan. Suruhan tak akan dibuat kecuali dengan sabar. Larangan tak boleh dijauhi kecuali dengan sabar. Ya, itu rahasianya. Adapun sabar terhadap musibah yang menimpa, dia adalah derajat sabar yang rendah. Low class sabar. Namun demikian, derajatnya jadi tinggi apabila dia sabar menghadapi musibah. Malah Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, kita akan dapat ganjaran dengan musibah tersebut. Dan selanjutnya Allah akan beri gantian. Nah, sekarang kita masuk, ada lagi rupanya jenis manusia yang apabila ditimpa musibah, lebih tinggi derajatnya daripada as-sabirun, yaitu ar-radun, orang yang reda dengan musibah atau ujian yang ditimpa. Reda. Apa pula penjelasannya, Pak Ustaz? Ar-radun yaitu orang-orang yang lebih sempurna sikap kesabarannya. Kalau tadi sabar, mungkin dalam hatinya tak reda. Tapi orang yang ar-radun ini, selain sabar, dia juga reda. Apa dia antara ciri-cirinya ar-radun? Mereka tenang menerima takdir. Tenang menerima takdir. Tenang menerima ketentuan Allah yang cukup menyayat hati. Anak kesayangan meninggal dunia. Suami kesayangan, istri kesayangan meninggal dunia. Cukup menyayat hati. Sebagaimana tersayatnya hati Ummu Salamah ketika meninggal dunia suami kesayangannya Abu Salamah, salah seorang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menolak ketetapan Allah ke atas diri mereka. Tidak menolak. Tetapi menerima segalanya dengan perasaan reda. Dan dengan bersikap demikian, semoga mereka juga layak mendapat reda daripada Allah. Bila kita reda dengan ketetapan Allah, Allah pun reda pada kita. Itu balasannya. Semua kita tahu, reda Allah sangat tinggi nilainya. Ustaz, ada cerita 2 hari yang lalu. Ketika membahas bab doa, kalau tidak salah, atau akidah, sore Jumaat, Allah pernah mendatangi syurga. Lalu Allah tanya kepada penghuni syurga, apa yang kamu dapati dalam syurga? Penghuni syurga semua menjawab, luar biasa ya Allah. Tak terbayang pada kami sebelumnya nikmat yang kami dapati dalam syurga. Lalu Allah bertanya, maukah kamu aku beri sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu telah nikmati? Semua penghuni syurga jadi teruja, jadi terkejut. Ada lagi ke yang lebih hebat daripada apa yang kami telah nikmati? Jawab Allah, ada. Reda ya. Redaku. My reda.
Itu sebabnya kita bila berdoa, kita minta reda Allah dulu baru syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sebab tanpa mendapat reda Allah, jangan haraplah kita akan dapat syurga. Lawan daripada reda iaitu murka Allah. Itu sebabnya kita mohon perlindungan kepada Allah. Murka dahulu baru neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon agar engkau lindungi aku ya Allah daripada murkamu dan neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah redai. Macam mana cara Pak Ustaz untuk mendapat reda Allah? Dengar ayat ini. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." Orang-orang dahulu yang memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka Muhajirin dan Ansar, Allah reda pada mereka. Mereka pun reda terhadap Allah. Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ada 3 golongan dalam ayat ini confirm mendapat reda Allah, yaitu Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa Muhajirin dalam ayat ini? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita dah bahas bab ini minggu lalu, yaitu kelebihan atau kedudukan niat dalam Islam. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat reda Allah dan Rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bukan orang yang berhijrah dari Malaysia ke Australia. Bukan orang yang berhijrah dari Singapura ke Kuala Lumpur. Bukan orang Batam berhijrah dari Batam ke Kuala Lumpur. Bukan. Itu hijrah juga. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Sebab Allah menggunakan alif lam, al-muhajirin. Kegunaan al ini sama dalam English dengan the. Definitif. Kitabun itu buku. Kitabun itu buku. Englishnya a book. Kitabun. Tapi kalau al-kitabu, the book. The book itu, the itu al. Al-kitabu. Jadi al-muhajirin ni maknanya orang yang berhijrah tertentu. Yaitu Nabi dan para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar, orang yang menolong Nabi, orang yang menolong ajaran Islam. Lagi-lagi gunakan Al-Ansar, al, yaitu orang-orang Madinah yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menolong juga Rasulullah, menolong juga agama Allah. Tapi kita bukan itu.
Dah dua dah golongan yang confirm mendapat redha Allah. Lalu kita macam mana Pak Ustaz untuk mendapat redha Allah juga? Sebagaimana Al-Muhajirin dan Al-Ansar, golongan ketiga, yaitu orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Itu sebabnya mengapa kita galakkan dalam berakidah ikut salafus salih, ikut Muhajirin dan Ansar. Dalam cara beribadat, ikut cara ibadatnya Muhajirin dan Ansar. Dalam berakhlak, ikuti akhlak mulia Muhajirin dan Ansar. Hadirin dan hadirat, betul tak Muhajirin dan Ansar itu adalah sahabat-sahabat Nabi? Yes. Mereka hidup sezaman dengan Nabi. Itu sebabnya kita cenderung mengapa dalam berakidah, beribadat, berakhlak, cenderung yang kita ikut tu salafus saleh. Sahabat itu terasa salafus saleh yang pernah disanjung oleh Nabi. Khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, orang yang hidup sezaman denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Ini dia ayat. Kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansar, tapi kita ada peluang untuk mendapat redha Allah. Asal syaratnya ikut salafus saleh. Ikut Abu Bakar, ikut Umar, ikut Osman, ikut Ali. Dan itu yang disebut dengan siratal mustaqim. An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ar-radun. Allahumma ja'alna minar radin. Golongan ketiga yang lebih baik daripada as-sabirin. Ada lagi rupanya golongan yang paling tinggi, yaitu golongan yang keempat. Namanya asyakirin. Orang yang bersyukur. Bukan saja sabar, reda, bersyukur pula dengan musibah yang menimpa. Nah, apa dia penjelasannya Pak Ustaz? Asyakirun, mereka inilah jenis orang-orang beriman yang paling tinggi derajat mereka jika dibandingkan dengan jenis-jenis insan sebelumnya. Bukan az-zalimun, bukan as-sabirun saja, bukan ar-radun saja, tapi asyakirun. Mereka bukan hanya sabar dan reda dengan ketentuan Allah, malahan bersyukur terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Sebagaimana mereka bersyukur jika mendapat nikmat dan kemudahan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Derajat mereka sangat agung di sisi Allah. Cuma Allah kata dalam Al-Quran, jenis ini sedikit jumlahnya. Ini boleh kita lihat dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Lebih-lebih lagi bersyukur bila ditimpa musibah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan asyakirin. Hadirin dan hadirat, sekali lagi, topik ini Ustaz ambil sebagai rujukan dari kitab Riyadun Nadir oleh Al-Alama, orang alim yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lihat muka surat 84-85. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sekarang kita boleh fikir-fikirkan yang kini termasuk yang mana satu. Jawablah sendiri. Yang penting jangan jadi az-zalim.
Jadi as-sabirun okey. Lagi okey kalau jadi ar-radun. Lagi sangat okey bila jadi asy-syakirin. Sekian dulu, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu daripada yang 3 terakhir. Sama ada as-sabirun, ar-radun, asy-syakirun. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz tentang masalah ini ada manfaat untuk kita semua. Kalau ada kawan-kawan kita yang sedang sakit, tolong share. Tolong share YouTube ini. Mudah-mudahan mereka, andai kata meninggal dunia pun, mereka telah merubah sikap mereka, tidak jadi zalim. Mudah-mudahan mereka jadi orang yang sabirun, radun, dan yang paling baik asyakirun. Cuma kalau ditanya mengapa asyakirun, Pak Ustaz? Semua kita tahu, dalam musibah itu banyak kelebihan. Sehingga para sahabat, bila ditimpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Dengan musibah, menandakan Allah sayang padanya. Dengan musibah, Allah akan hapus dosa-dosanya. Dengan musibah, dia berpeluang untuk jadi orang yang sabar. Dan ganjaran orang yang sabar pula tidak ada limitnya. Dan dengan musibah, karena musibah tersebut hanya musibah dunia, bukan musibah agama. Ustaz dah jelaskan panjang lebar mengapa para sahabat yang mantap imannya sampai ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Bukan sekali.